Shalom semuanya, Grace S. Christian di sini. Kali ini aku mau share tentang Roh Kudus dan khususnya bagaimana sih supaya peka dengan Roh Kudus? Bagaimana supaya peka dengan suara Tuhan? Tahu kalau itu suara Tuhan. Well, videonya ini dia, langsung simak aja. Pertama-tama kita harus tahu siapakah Roh Kudus itu. Dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Itulah Roh Kudus. Roh Kudus ialah penolong kita, penghibur kita, karena kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, bagaimana sih kita menerima Roh Kudus itu? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 berkata, "Jawab Petrus kepada mereka, 'Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.'" Jadi karunia Roh Kudus itu diperoleh ketika kita bertobat, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita memberi diri untuk dibaptis dalam roh dan kebenaran. Nah, ada yang bertanya kepada saya begini, "Grace, gimana sih supaya kita peka dengan suara Tuhan, supaya kita peka dengan Roh Kudus? Kita tahu kalau itu betul-betul Roh Kudus, bukan roh-roh palsu, bukan roh-roh jahat." Well, pertama kita harus tahu tujuan Roh Kudus itu apa sih? Tujuan Roh Kudus ialah untuk memuliakan Tuhan. Jadi di mana ada Roh Kudus, pasti Dia akan memuliakan Yesus. Ketika kita mendapat sesuatu dalam pikiran kita, atau kita merasa seperti mendengar bisikan yang berkata-kata tentang suatu, menyarankan kita atau menolong kita, kamu harus ini, kamu harus itu semua tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Contohnya, kita lagi main game, terus tahu-tahu kita berpikir, atau seperti mendengar orang lain, tapi nggak ada orang lain gitu, "Kamu jangan lupa firman Tuhan," gitu. Oh, berarti jangan lupa baca firman Tuhan, atau saatnya untuk beribadah, jangan lupa beribadah. Nah, seperti itu. Roh Kudus mengingatkan kita, gitu ya. Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 14, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Demikian Yesus berkata dan tertulis dalam kitab Yohanes. Jadi, itulah Roh Kudus, tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan, Yesus Kristus. Yang kedua, tujuan Roh Kudus itu memberitahu kita dalam kasih dan kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 26 berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Nah, dari kitab ini kita tahu Roh Kudus itu mengajarkan dan juga mengingatkan kita tentang apa yang Tuhan sudah ajarkan pada kita, tentang firman Tuhan yang kita baca, kita pahami, kita dengar, dan harusnya kita lakukan. Kemudian tujuan Roh Kudus juga untuk memberitahu kita bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah dari apa yang kita rencanakan. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini, saya punya kesaksian pribadi. Begini, ceritanya ada seseorang yang bilang pada saya, "Oh Grace, kenapa nggak sekolah teologi aja?" Saya juga mau sekolah teologi, sebetulnya jujur. Tapi karena saya sudah mengambil jurusan lain, dan sudah, maksudnya bukan umur yang muda untuk mengambil itu, sebetulnya masih bisa. Tetapi makanya saya bawa dalam doa, "Tuhan, saya pengen sekolah teologi." Sering kali saya berdoa dari tahun lalu sampai tahun ini gitu. Tetapi tiba-tiba saya mendengar suara Roh Kudus yang berkata kepada saya,
Emang nggak cukup apa selama kurang lebih 20 tahun kamu mendalami firman Tuhan, kamu ikut pelayanan anak di gereja, kamu belajar Alkitab, kamu menyembah, aktif pelayanan di gereja dari kecil sampai besar, semuanya apa nggak cukup untuk kamu, supaya kamu semakin kuat iman dalam Tuhan? Apakah semuanya itu kurang gitu? Apakah kamu harus sekolah teologi lagi seperti itu? Jadi saya sadar di situ, oh iya, walaupun memang sebetulnya saya menghargai gitu kalau yang sekolah teologi, teman-teman yang sekolah teologi, pasti Tuhan punya rencana masing-masing dalam hidup kita kan. Jadi yang saya pahami pada akhirnya, tidak semua orang itu menjadi pastor, pendeta, atau menjadi misionaris, atau pelayanannya di gereja aja, tidak semua. Bahkan Tuhan mau kita juga pelayanan di luar gereja, bersaksi di luar gereja, bukan hanya lingkungan pelayanan di gereja saja dan kesaksian di gereja. Dan yang saya pahami, akhirnya saya memahami bahwa Tuhan mau menempatkan saya pada suatu area tertentu. Walaupun saya tidak bisa memastikan apakah itu di bidang gereja atau di bidang lain, saya tidak tahu. Tapi sejauh ini yang saya pahami, dalam tubuh Kristus ada banyak bagian, ada mata, ada hidung, ada telinga. Nggak semua orang itu jadi telinga, nggak semua orang itu jadi mata, nggak semua orang itu jadi mulut. Nah, itu yang saya akhirnya sadar, dan akhirnya saya berserah. Saya bilang pada Tuhan, Tuhan pakai saya dimanapun saya berada, mau jadi apa saya nantinya, biarlah semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Walaupun nggak sekolah teologi, walaupun hanya YouTuber biasa, tapi saya bersyukur Tuhan memberikan saya talenta dan saya bisa salurkan ke YouTube channel ini, yaitu untuk mewartakan firman-Nya dan untuk menolong teman-teman yang tersesat kembali ke jalan yang benar, menjadi amazing grace for those who are lost, bahasa Inggrisnya. Dan ya, lewat sharing dan kesaksian yang saya bagikan gitu, dan semuanya untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini, untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Lanjut, bagaimana kita peka dengan suara Roh Kudus? Kedua, berdoa. Kalau teman-teman tidak tahu gimana sih caranya, berdoa. Doa yang diawali dengan ungkapan syukur, Tuhan, terima kasih, Engkau begitu baik, Engkau luar biasa, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang maha kuasa, yang mempunyai kuasa atas hidup saya, dan saya bersyukur Tuhan memberkati saya, melindungi dan menguatkan saya. Dan saya mau berdoa, saya memohon kiranya Tuhan memberikan saya kemampuan untuk peka dengan suara Tuhan, dengan Roh Kudus Tuhan. Saya berdoa agar saya mampu tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar, yang mana yang memang betul-betul suara Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang menuntun saya, sehingga saya tidak jatuh ke dalam jerat perangkap masalah atau perangkap dosa dan sebagainya gitu. Jadi berdoa, kemudian baca firman Tuhan. Firman Tuhan, ada kan lagunya, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya ampun, salah notnya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Seperti itu. Jadi firman Tuhan pelita bagi kaki, sebagai suluh pada jalan kita. Kenapa saya bilang firman Tuhan penting? Banyak orang yang ketika mau baca firman Tuhan, bosan, apa sih artinya, nggak ngerti. Saya dulu juga begitu awal mungkin ya, beberapa kali gitu. Tapi semakin sering, semakin saya ada yang menarik saya untuk semakin ingin memahami firman Tuhan itu, kayak seperti membuka misteri gitu, misteri yang harus dipecahkan gitu. Paham ya? Jadi firman Tuhan, kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita tuh kayak meraba-raba, kayak sambil kita tutup mata, kita meraba-raba sambil jalan di dunia ini, kayak aduh, ini apa. Tapi kalau ada firman Tuhan yang kita tahu dan pahami dan kita lakukan, kita nggak akan meraba-raba. Kita tahu, di situ ada lubang, jangan sampai masuk ke dalam lubang itu.
situ ada jerat perangkap, jangan sampai ke situ. Jadi kita tahu begitu, dan kita dapat kita beroleh hikmat, pemahaman, kebijaksanaan. Seperti itulah kalau kita takut akan Tuhan, kita pahami firman-Nya dan kita lakukan. Sumber hikmat itu adalah firman Tuhan, bukan buku-buku pengetahuan IPA, IPS, sains dan sebagainya. Firman Tuhan sumber hikmat. Saya betul-betul mengalami dan saya betul-betul melakukan, dan saya rasakan, bukan rasakan ya, saya alami lebih tepatnya, merasakan feeling. Ini lebih ke kayak betul-betul terjadi gitu. Kemudian juga yang penting, terus bangun hubungan dengan Tuhan. Karena ketika kita meminta Tuhan, saya mau peka dengan Roh Kudus Tuhan, tetapi suatu hari kita berjalan jauh, menjauhi Tuhan, kita nggak mau baca firman Tuhan lagi, kita nggak mau ke gereja lah, atau kita nggak mau beribadah online misalkan, dan kita nggak mau nggak mau datang pada Tuhan gitu untuk menyembah Tuhan, maka kita nggak kepekaan kita dengan Roh Kudus Tuhan itu kita tahu gitu. Mungkin kita mendengar ibadah, tapi kita tiba-tiba kayak nggak mau dengar gitu, kayak ibaratnya dikasih tahu ngeyel seperti itu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya sudah tahu, misalkan nih kita berjalan dalam hidup ini, tahu-tahu ada lubang, kita masuk ke lubang karena kita nggak mau tahu, kita nggak dengar-dengaran. Itulah kenapa alasannya menjadi anak Tuhan yang taat sangat penting gitu teman-teman. Nggak cuma satu masa, 1 minggu atau 2 minggu atau 1 tahun, seumur hidup kita harusnya. Nah, saya mau share kesaksian pribadi saya, bagaimana Roh Kudus menuntun saya. Dan ini teman-teman pasti tahu, dari tahun lalu saya sudah pernah share video-video tentang penglihatan, dan itu saya percaya benar dari Tuhan. Karena begini, ketika saya mendapat penglihatan itu, saya memang berdoa pada Tuhan, kalau memang itu betul-betul dari Tuhan, maka tunjukkan kalau itu memang benar gitu, dan memang itu terjadi benar gitu. Dan saya percaya, dan Roh Kudus itu betul-betul memampukan saya untuk mendapat itu semua, dan itu tidak seperti yang harus saya mau gitu. Misalkan, Tuhan saya mau dapat penglihatan sekarang, dapat, enggak. Itu sesuai yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Jadi nggak bisa dipaksa harus dapat penglihatan, enggak. Itu tiba-tiba muncul begitu aja. Contohnya, bulan lalu atau 2 bulan lalu, 2 bulan lalu, saya tiba-tiba mendapat penglihatan ketika saya beribadah di gereja di tempat saya tinggal saat ini. Waktu itu masih belum lockdown, mulai dibuka kembali gereja, saya beribadah. Kemudian pastor ini, nama dia Pastor Ronson. Hai Pastor Ronson kalau nonton. Pastor Ronson, dia mulai berdoa seperti doa syafaat ya, kalau setelah firman Tuhan berdoa, dan tiba-tiba memang ruangan itu saya merasa dipenuhi Roh Kudus. Betul-betul doa yang kuat, doa yang luar biasa, dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan tiba-tiba saya melihat, saya berdiri di jalan, di perempatan jalan 1, 2, 3, 4, terus suasananya kayak sunset gitu, warnanya kayak atmosfernya orange gimana gitu. Terus saya merasa sepi sendiri, nggak ada orang di situ, kayak hampa gitu. Dan saya rasanya kayak mau nangis, jadi saya tahan. Ujung-ujungnya setelah selesai ibadah, saya ke toilet, jalan cepat lah, karena kan baru selesai ibadah, jalan cepat. Saya bilang ke teman saya, tunggu ya, jalan cepat, toilet. Saya nangis di situ, karena saya nggak tahan, sedih banget, kayak ada kesedihan lah di situ. Dan saya baru sadar beberapa minggu setelah itu, ternyata mimpi itu kurang lebih dengan apa yang saya mimpikan. Apa yang saya lihat, penglihatan itu ya, bukan mimpi. Apa yang saya lihat setahun lalu sebelum lockdown, begitu. Tapi bedanya itu saya suasananya sama, tapi jalannya satu jalan gitu, terus ya sendirilah. Kurang sama sebetulnya, kurang lebih lah. Bedanya cuman kalau yang tadi perempatan jalan 1, 2, 3, 4, itu yang ini 1 jalan aja gitu. Saya bingung apa sih artinya itu awalnya. Mungkin saya cuman cuman ini biasalah, bukan suatu hal yang harus di ini. Ternyata berapa minggu setelah itu, 2 minggu setelah itu mungkin,
kalau nggak salah, lockdown di tempat saya di daerah ini. Seluruh daerah ini lockdown total, dan gelombang COVID yang baru muncul lagi. Dan ini yang lebih ini ya, lebih buruk lagi dari yang tahun lalu ya, kalau dengar-dengar ya. Wow, di situ saya betul-betul, teman-teman, kalau teman-teman betul-betul peka dengan Roh Kudus Tuhan, teman-teman pasti tahu. Dan kalau teman-teman betul-betul meminta, Tuhan pasti akan berikan. Saya berikan nih ya, dalam Lukas pasal 11 ayat 9-13 berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi intinya teman-teman, di sini yang aku mau simpulkan, bahwa yang buat aku lepas dari keterikatan dosa di masa lalu, dan yang buat aku tidak terjerumus dalam jerat masalah perangkap dosa, bahkan yang buat aku tetap bersyukur dalam masa-masa yang gak enak, masa-masa sedih, masa-masa duka, itu semua karena tuntunan Roh Kudus yang buat lepas dari dosa itu, yang buat aku tetap gak jatuh dalam lubang yang sama atau lubang yang berbeda, yang buat mataku tetap melihat mana yang harus aku lalui dalam hidup ini, Roh Kudus gitu. Jadi jangan remehkan Roh Kudus dan jangan menghujat Roh Kudus ya teman-teman. Itu aja dari aku teman-teman. Semoga terberkati dengan kesaksian ini dan dengan firman Tuhan, dan stay safe, tetap dekat pada Tuhan. Haleluya, God bless you. This is Grace is Christian. Bye-bye. Through it all, my eyes are on you, and it is well with me.